Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sejak kehamilan Ara menginjak usia 9 bulan, Ken selalu pulang ke mansion lebih awal. Ken takut Ara tiba-tiba melahirkan meskipun ada sang mami menjaga istrinya. Ken masuk ke dalam kamar dan mendapati Ara sedang membaca buku. Ara mendengar ada yang masuk ke dalam kamarnya dan melihat ke arah pintu. "Sayang, kau sudah pulang?" tanya Ara yang senang melihat Ken pulang. Ara merentangkan kedua tangannya menyambut kedatangan Ken tanpa beranjak dari ranjang nyamannya. Ken tersenyum dan menghampiri sang istri lalu memeluknya. "Kau merindukanku," bisik Ken lembut. "Anak-anakmu yang merindukanmu," ucap Ara tersenyum manja. "Oh ya, jadi anak-anakku saja yang merindukan dedinya, maminya tidak," goda Ken. "Maminya sangat merindukanmu," jawab Ara yang kemudian mengecup lama bibir Ken. "Kau terlalu mempesona untuk diabaikan, sayang. Apakah bisa kau tidak terlalu tampan? Aku merasa takut membiarkanmu berkeliaran di luar sendiri tanpa pendampingan dariku," kata Ara dengan bibir yang mengerucut. "Haha, jadi kau tidak suka punya suami yang tampan, Hani? Aku tidak akan berpaling dari istriku yang cantik dan menggemaskan ini. Kau cintaku, kau hidupku," jawab Ken lalu mencium kening sang istri. "Aku akan ganti baju dulu, Hani," lanjut Ken lalu beranjak ke kamar mandi. Keesokan paginya setelah mandi, Ara merasakan kontraksi di perutnya. Awalnya hanya kontraksi kecil, lama-lama Ara merasa kontraksi semakin sakit. "Ken, Ken!" teriak Ara dari pintu kamar mandi. Ken yang masih tertidur akhirnya terbangun mendengar teriakan sang istri. Lalu Ken menghampiri Ara yang tampak sedang menahan rasa sakit di perutnya. "Sayang, apa perutnya sakit? Kau akan melahirkan?" tanya Ken khawatir. Ara hanya mengangguk tanpa bersuara. Ken yang hanya mengenakan celana training panjang tanpa mengenakan bajunya langsung menggendong Ara dengan hati-hati dan membawanya menuju mobil. "Ken, apa Ara akan melahirkan?" tanya Alice khawatir yang ada di ruang tengah mansion. "Iya, Mam, cepatlah," teriak Ken. Saking khawatirnya, Ken sampai tidak memakai baju atasan. Dia hanya memakai celana panjang kaos berwarna hitam. "Sakit, Ken," ucap Ara meringis kesakitan di pangkuan Ken. "Sebentar lagi sampai, tenanglah sayang," ucap Ken lembut dan mengelus perut sang istri. Akhirnya Ken sampai di rumah sakit dan membawa Ara ke ruang UGD. "Istriku akan melahirkan, cepat!" teriak Ken. Setelah itu, Ara pun dibawa ke ruang bersalin. Perawat yang melihat Ken topless sempat salah tingkah. Ken masuk ke dalam ruang bersalin menemani Ara. Sedangkan Alice menunggu di luar. Alice tampak mondar-mandir menunggu kelahiran cucu kembarnya. "Sudah pembukaan sempurna, kita bisa mulai, Nyonya," kata dokter. "Kau pasti bisa, sayang," bisik Ken sambil menggenggam tangan Ara. Tak berselang berapa lama, Ara akhirnya berhasil melahirkan bayi kembarnya dengan proses normal. Ken tampak speechless melihat bayi kembarnya dan Ara. "Lihatlah Tuan, mereka sangat cantik dan tampan," ucap perawat yang tampak sudah selesai membersihkan kedua bayi kembarnya. Setelah Ara selesai dengan jahitannya, perawat meletakkan bayi kembarnya di depan dadanya untuk menyusu. "Mereka lahap sekali menyusu. Sepertinya aku harus menyiapkan mental berbagi dengan mereka, sayang," ucap Ken enteng dan masih takjub dengan duplikat dirinya. "Ken," jawab Ara dengan senyumnya. Setelah itu Ara dibawa ke ruang perawatan. Mami, Alice, dan Daddy tampak sudah menunggu di sana.
Ah, lihatlah cucuku yang tampan dan cantik ini. Kalian lucu sekali, ucap sang mami yang kemudian menggendong salah satu cucunya. Dan cucu satunya lagi digendong oleh Tuan Besar Volkov. Semua tampak bahagia dengan kehadiran si kembar kedua di keluarga Volkov. Dan setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, Ara akhirnya diperbolehkan pulang. Meskipun Ara bersikeras akan merawat bayinya sendiri tanpa bantuan babysitter, tapi Ken tetap menyiapkan babysitter bagi kedua bayinya. Ken tidak ingin Ara kelelahan mengurus kedua buah hatinya. Ken memberi nama anak lelakinya Shane Adelaide Volkov, sedangkan sang anak perempuan diberi nama Luna Adelaide Volkov. Hari-hari dilewati Ara dan Ken serta anak kembarnya dengan bahagia. Ara tetap santai menghadapi keribetan anak kembarnya, meskipun ini adalah pengalaman pertamanya memiliki anak. Tak terasa, sudah setahun berlalu. Si kembar terlihat sangat aktif karena memasuki fase berjalan. Itu kadang membuat kewalahan. Syukurlah ada para babysitter yang membantunya sampai saat ini. Sesudah menyusui dan menidurkan kedua anak kembarnya, Ara bergegas mandi dan menyambut sang suami. Ara merasa kurang memperhatikan Ken sejak beberapa hari ini karena si kembar. Ken datang hampir larut malam karena ada klien dari Rusia yang mengajaknya makan malam. Karena terlalu lama menunggu Ken, Ara tertidur dengan mengenakan lingerie-nya. Begitu tiba di mansion, Ken langsung masuk ke kamarnya dan pergi mandi. Ken benar-benar lelah hari ini. Dari pagi sampai malam, dia sangat sibuk. Setelah mandi, Ken langsung menuju ranjangnya. Dia melihat sang istri yang tampak sudah tidur dengan lingerie yang menggoda. Ken mencium bahu telanjang sang istri dan itu membuat Ara terbangun. "Sayang, kau sudah datang?" tanya Ara lirih dengan suara seraknya. "Kau sengaja menggoda aku, Hani," ucap Ken dengan senyum semiriknya. "Kau suka?" tanya Ara lagi. "Kau sangat harum, aku jadi ingin bercinta denganmu," goda Ara. "Ya Tuhan, kau harus siap dengan konsekuensinya menggodaku, Hani," jawab Ken. "Aku sangat siap," jawab Ara dengan nada menggoda. Ken langsung menyambar bibir Ara dan melahapnya dengan ganas. Lalu beberapa lama dia menghentikan ciumannya. "Aku merindukanmu," ucap Ken. "Maafkan aku mengabaikanmu. I miss you too," jawab Ara lirih lalu mencium bibir Ken dengan lembut. Ken menyambutnya dan membalasnya dengan panas. Mereka melakukan adegan ranjang non-erotis itu sampai beronde-ronde. Ara ingin memuaskan hasrat suami yang sangat dicintainya itu. "Ken, apakah aku menggendut?" tanya Ara. "No, kau wanita terseksi yang pernah aku temui, Hani," jawab Ken yang tampak lelah dan akan tertidur. "Kau hanya menghiburku, kan? Seksi berarti badanku sangat berisi sekarang," ucap Ara yang tidak puas dengan jawaban Ken. "I love you, Hani, apapun bentukmu, tidurlah, cup," jawab Ken dengan mata terpejam yang kemudian mencium kening Ara. "I love you too," jawab Ara, dan akhirnya mereka berdua terlelap dalam tidurnya. Tamat.